untuk tes limit. Yep. Oke, tapi untuk random map draw menuju ke arah Broken Walls yang akan kita lihat di game yang pertama. Priority seperti apa nih? Karena kalau ngelihat, nah Harley-nya udah kena ban. Referensi tersebut lah yang akhirnya ngebuat dari EVOS udah langsung prayo ban Harley. Ya kayaknya dari EVOS juga tahu persis bagaimana menyebalkannya Harley yang bisa langsung nge-delete mid laner. Jadi di sini tricky, emang benar-benar dikasih satu ban yang setidaknya ngebuka potensi mid laner yang walaupun kayak Eve yang nggak bisa bergerak dengan bebas atau Chetien atau bahkan mungkin tipikal hero yang kayak Varsha sekalipun itu bakal bebas karena nggak ada yang langsung backstep ke arah belakang dan tiba-tiba kasih deadly magic. Obvious juga di sini di ban dari EVOS dengan tujuan udah pasti target ban-nya ke arah dari Nino. Selena respect ban untuk Reiki. Ya. Dan langsung Selena di ban ini terakhir kali ya kita nyetir pasti Luminer. Ya kalau paling dekat mungkin Moreno ya. Yang paling dekat. Terakhir kan kalau kita lihat Moreno tuh sempat di ban-banin juga tuh Selenanya. Itu dia. Sementara untuk Chip juga di ban. Karena Chip ini juga merupakan salah satu hero yang bisa mengacaukan bagaimana formasi dari Alter Ego yang biasanya suka grouping berlima. Ya. Oke, tapi Freya ban bersama dengan Chusin juga. Untuk priority dari EVOS, mereka langsung menuju ke arah Marcel yang terbuka. Wait. Marcel dilepas di game 1. Ya. Ini seharusnya kalau kita ngomongin soal bagaimana tes limit dari Alter Ego, emang selalu ada di game 1. Mereka selalu mencoba untuk mencari jawaban dari hero-hero yang emang superior banget untuk di first pick-nya. Marcel salah satunya. Yap. Tapi harusnya Alter Ego dengan melepas Marcel ya mereka punya jawaban juga ya. Mau seperti apa jawaban yang nantinya akan dibawa oleh Alter Ego. Bisa di counter mungkin coba untuk mainin ke arah Valentina juga. Karena dari kemarin juga Valentina ini udah mulai masuk ke dalam sorotan ya. Udah pasti ya, Iya. bahkan di 3 pick atas pun gak ada masalah. Yap. Apalagi dengan adanya Valentina berarti akan ngedilat langsung untuk tipikal hero yang kayak Sora. Tapi buat sekarang ini dia Hilda yang di-ban sama Aurora Philippine. Kemarin juga akhirnya udah ngerasain kan Hilda Udah. dilepas gimana. Nah ini dia, dan Hilda Alex jangan lupa kekuatan screening. Ya, kayaknya mereka emang saling melepaskannya satu untuk satu ya antara Hilda dan juga Marcel ini oke. Ya walaupun saling melepaskan itu memang agak berat kan. Pasti ada banyak hal yang dipikirkan. Iya. Benar. Hidup setelah itu yang kadang berat gitu. Betul. Nah. Nah tapi untungnya kehampaan tersebut, kekosongan dari yang saling melepaskan itu ada Leomord. Karena Leomord ini kan punya teman juga, ada Barbil. Dimana akan menambahkan lagi hybrid defense-nya. Secara nggak langsung berarti di sini EVOS pengen coba amanin objektif dengan adanya Harit juga. Pengen menangin landing untuk Erlang. Oke. Itu juga ada di audience topic voting tadi ya? Menangkan landing Erlang. Landing Erlang. Oke, berarti kan memang menjadi sebuah concern juga. Tapi Granger, Aku sih jujur ingin request ya sedikit ya untuk Bapak Produser yang kita sering lihat nih. Apa Terutama untuk Granger dan Harit. Karena belakangan ini bahkan Arvi yang solo kill Shive pada saat itu. Sementara mungkin kalau kita referensi dari region-region lain kayak MPL Philippines, itu kalau misalkan ada match up Harit Granger, biasanya malah Grangernya yang kewalahan. Oke. Makanya boleh nggak nih kita pantau god lanernya karena di menit-menit awal, 1 sampai 2 menit awal ini akan sangat menarik untuk memantau bagaimana pergerakan dari Harit dan juga Grangernya nanti di laning. ya apalagi kan kita tahu Erlan juga ya untuk di landingnya yang kuat akan seperti apa. Tapi Soranya di ban dulu. Karena memang belum ada kedua belah EXP laner kebetulan. Ini yang menarik ya nanti ya, kalau kita ngomongin Sora, yang tadi udah sempat kita mention juga bahwa Valentina bisa show up. Ya. Dan bahkan inget gak cuma di mid lane, tapi bisa di area EXP juga. Oke. Sementara itu dari EVOS, mereka bisa persempit lagi opsi ke EXP atau mid lane-nya juga sekarang. Mungkin Yves, Cetian juga bisa jadi sebuah masalah. Kemarin juga kita lihat kan dari Hijume dengan Yves-nya. Bahkan dia yang sempat buka war. Oke. Tapi Terisla dulu, apakah nanti juga possibility untuk Arlon juga akan dihilangkan juga dari EVOS bisa nge-ban ke arah itu, Prof. Karena kan dengan beberapa contoh kayak Harit aja lah. Dengan hero-hero yang memiliki sisi gede kan dia udah kacau banget ini hero. Ya. Udah pasti ya, bisa di follow up dengan mudah. Tapi EVOS yang nge-ban Terislanya, aku kira mereka yang bakal fight untuk Terisla. Karena mereka udah munculin Marcel, Leomord, and then pasti mereka butuh satu badan lagi untuk bisa ngedeal semua damage dari Granger, Suyo, atau bahkan Hilda. Seenggaknya untuk skirmish mereka punya satu hero yang sustainability-nya luar biasa tinggi. Tapi kalau misalkan udah nge-ban Uranus, ini berarti hero EXP-nya hilang semua. Kan ada satu option lagi nih di sini yang masih bisa di-ban sama EVOS. Ya, Uranus, Uranus lapu-lapu. kah? Lapu-lapu. Iya, bisa jadi opsi juga. Ya. Ya, menyisakan nanti Arlot ya.
Arlot, atau bahkan mungkin kalau kita ngomongin hero shield effect ada Oh, Esmeralda dan Uranus itu ternyata. iya makanya. Ini kayak mau dihabisin semua Pak hero badannya. Jadi kayak ya balik lagi ayo kita adu nih untuk hero-hero EXP-nya yang sedikit punya damage. Dan langsung Dan Arlot itu ya dia. diambil. Arlot. Gak mau juga ya ngasih Arlotnya ke Luke. Ya harusnya mungkin kalau kita ngeliat di atas kertas saja di depan dengan hero-hero yang udah dimilikin sama Evo sekarang, wah Arlot bahagia banget loh ini loh. Ya. Ya, di atas kertas. Di atas kertas. Di Saya atas kasih kertas ya Pak. Iya. Sampai dilemparin kertas nih. Bro. Ya. Iya. Hasil bumi ada nggak nih dilemparin juga? Gak ada mas. Kita kan dilempar ini terus kan. Udah. Tapi dari EVOS 2 pick terakhir. Mid lane seperti apa yang akan mereka bawa? Karena nanti kayaknya hero Hijume bakal lebih nge-react aja. Kemarin juga kita ngeliat Hijume udah sempat ngebawain satu hero favoritnya juga nih, Kagura. Tapi ya itu dia lapu-lapu yang tersisa plus Farsha. Ya lapu-lapu Farsha ya. Untuk bisa memberikan follow up damage juga. Mereka nggak mau ditabrak, Prof. Mereka mau nabrak, Prof. Mau nabrak duluan udah pasti. Lapu-lapunya bakal sebisa mungkin untuk target Suyo. Sehingga membuat Leomord nanti akan mengadu battle retribution lebih mudah lagi. Oke. Sementara dengan adanya Farsha, ini juga merupakan satu hero yang waktu itu Treki muncul. Dan dia mendapatkan kemenangan dengan Farshanya. Alright. Tapi Hijume nih, kira-kira matchup apa yang akan dibawakan? Kimi mungkin? Kimi, Valentina? Aku mungkin mikir yang bisa combo sama Arlotnya Nino juga sih. Karena di sini kalau kita ngomongin Hijume, sebenarnya hero yang kayak Cetian juga masih ada sebenarnya. Jadi dia punya Fear of the Phoenix. Dan ternyata Luoyi. Debut ya? Harusnya? Lui? Ya, Luoyi untuk Season ini ya? Alter Ego. Wow, harusnya Buat- kalau di season ini baru ya? Ya buat Hijume sebenarnya lebih tepatnya. Iya. Oke. Ada lagi surprise ya ternyata yang dibawakan oleh Alter Ego dengan last pick menuju ke arah Lui. Oke. Dan seperti biasa IPL Arena untuk memulai dari pertandingan. Apabila belum berucap Happy Ally di season 17, semua jawab dengan We Own This. Jadi langsung saja yuk, Happy Ally di season 17. We own this. Rame ya. Itu Mikel paling depan lo ya, gue Iya. tandain lo mana orang itu. Oh itu dia. Mikel masih tadi abis ini, Super Fans Cup dia tadi di depan. Iya, tadi habis tanding. Oh iya, habis teman-teman ya. tanding. Alright. Tapi dengan adanya Luoyi yang akan berhadapan juga dengan Marcel. Nah ini yang menarik juga nih. Karena ya balik lagi ya, bakal ada teleportation yang nanti bisa terlihat sebenarnya. Makanya kita pantau dulu nih, apakah pengguna dari diversionnya ini akan semaksimal itu. Karena sekarang pakai diversion, itu jatuhnya cuma buat mengecoh lawan. Bisa jadi diversionnya tuh benar-benar kayak diversion di tempat. Oke. Dia cuma ngirim aja karena dengan notif yang emang udah didapat kayak gitu ya. Iya, notif dapat terus tiba-tiba kayak, wih muncul nih, kemana ya? Jadi kayak overthinking gitu di bagian belakangnya. Alright. Tapi kalau kita intip minim, ini nih yang di request tadi ya. Nah, ini nih, adu poke. Karena balik lagi kita udah sering banget ngelihat matchup dari Granger Harit. Dan biasanya Harit di sini lebih diuntungkan. Makanya dengan adanya pokingan damage dari Erlan yang sepertinya terlihat menang dari Arvi, ini udah menandakan berarti landingnya bakal aman. Waduh ini Albert oke, Albert sedia dan selesailah sudah. First blood kali ini untuk Alter Ego. Mereka mendominasi di awal, sementara sekarang mereka masih ingin lebih. Mereka belum mau pergi, ada Ki. Yang menjadi satu target lanjutan dari Yasuke. Cair 2 poin kill di Wah awal. ini dialah sebuah masalah yang akhirnya harus dihadapi oleh EVOS melepaskan Hilda. Screening out yang bukan cuma sekedar nge-screening, tapi delivering damage juga dan gak sendirian, dia ngajak Yasuke. Ya udah pasti ya, langsung level 4 ya Zuke-nya anyway. Menit 1:20-an. Dan dapetin orange buff juga, sementara Aleknya langsung nge-recover orange buff milik Yasuke. Otomatis ini bisa jadi level 5 bahkan sebelum adanya turtle. Karena Nikmat farmingnya lumayan aman di bagian top lane. Itu nikmat mana lagi yang mau didustakan sama Yasuke itu. Ya bahkan untuk EVOS jungle-nya udah habis dan Albert akan stay di level yang ketiga. Walaupun sama-sama menggunakan Emblem Marksman. Dan buat sekarang kalau yang kita tahu ya Emblem Marksman untuk Suyo atau Leomord ini akan main ke late game-nya. Karena udah punya Adaptive Penetration. Yang tentunya 10% ini juga lumayan tinggi dan ini dia turtle 1 level 5. Nikmat. Oke Yasuke, free banget Alter Ego. Siapa yang akan mau mendekat ke arah mereka sekarang? Tidak ada. Tidak ada ya. Bebas. Karena, wah ada diversion. Yap, waktunya udah berpindah dan Alter Ego! Mereka ingin lebih. Dengan beberapa match, 1 game,
yang mungkin mereka kacau tapi di game ini sepertinya tidak, Ul. Tidak, karena memang mereka sudah menyiapkan dengan matang. Abis turtle, diversion, dan dapetin Yap, lagi. dan itu dia ada pertempuran kembali di mana sekarang Alter Ego kehilangan dari Jume. Namun coba lihat di tempatnya berbeda, ada pergerakan yang dilakukan pula oleh Luke. 1 poin kill berhasil mereka ambil. Wah, ini tempo cepet ya, lagi dipegang sama Alter Ego dan mereka nguasain banget invade jungle tiada Waduh. henti. Coba lihat, Albert tersiksa, Prof. Berapa sih ya efek dari Hilda ya? Pasti pressure-nya nggak bakal berhenti. Dan sekarang Yazuke terkena poke damage. Kayaknya bakal jadi sinyal untuk mundur bagi Alter Ego. Oke, mau tidak mau Luke harus menjadi orang terdepan guna untuk bisa mengusir karena beberapa player dari Alter Ego. Tapi Alter Ego mereka tetap ingin monster jungle yang dimiliki oleh EVOS. Wah, ini Albert berat banget pastinya. Sekarang masih tertahan di level 3, Bang Abe. Udah pasti ya, belum dapetin Phantom Steed. Dan bahkan early game-nya tidak berjalan dengan manis. Oke, sebenarnya akan ada terjadi pertempuran kembali. Golden Hour udah langsung dikeluarkan dan key-nya mulai mendekat ke area terdepan. Yazuki-nya berhasil langsung dihilangkan. Menjadi titik balik untuk EVOS. Namun coba lihat di depan berbeda. Luke-nya mengejar ke arah satu play dan satu flick tadi dikeluarkan pula oleh Key. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Ichube. Tapi Ichube masih berhasil menyelamatkan diri dan Luke harus terkapar. Yap, mencoba untuk melancarin pertukaran. Dive ke dalam turret, ternyata Hijume-nya selamat dan Luke yang justru harus tumbang. Wah, trade kill yang lagi-lagi tidak adil ya bagi EVOS karena emang Alter Ego lebih leading sekarang. 1.400 gold dengan adanya invade jungle, dapetin monster crab juga dan bahkan turtle yang sebagai bonusnya tadi. Plus point kill, mungkin karena terlalu over chase. Belum cukup sepertinya bagi EVOS untuk mendapatkan satu. Mereka mau lebih tapi ternyata malah menumbangkan satu sama lain untuk sekarang. 2 berbanding 4 poin kill, ada turtle dan lihat Alec lagi-lagi melakukan screening out kepada Albert. Wah, Agar tidak bebas tentunya Albert mendapatkan leveling up-nya untuk mengejar Yazuke juga. Ya, ini udah di screening, digebukan sakit juga nih Hilda kan. Gimana ya? tamat gak sih ini harusnya udah Hilda ini ya? Iya udah gitu romernya kan tipikal yang memang pakai emblem support juga kan. Tadi nggak terlalu durable pas Oke, itu dan ada Breakfighter langsung dikeluarkan sama Alpo terlihat dan ini dia. Nino berhasil langsung dihilangkan, langsung berhasil diambil. EVOS bawa keuntungan, sementara sekarang Alter Ego apa yang akan mereka lakukan? Karena Aleka tertinggal sendiri, Aleka menjadi satu korban tambahan untuk EVOS. Ya, Alec yang tadi juga langsung ngejar ke arah Tricky ya. Nggak akan ngasih positioning yang nyaman juga buat Tricky. Oke, 2 kill, tukar dengan 1 turtle. Nino dan juga Alec yang jadi korban karena memang terpisahkan dengan adanya tadi Golden Hour. Timing yang bagus untuk Key, memisahkan team fight. Dan ini yang mungkin bakal jadi senjata dari EVOS. Early game-nya emang gak jalan, tapi untuk big fight-nya, mereka punya damage yang cukup. Ada Feather Airstrike, ada Zaman Force, Chrono Dash juga dari Erlan. Yang bahkan untuk sekarang, kalau kita lihat dari Albert akhirnya mendapatkan War Axe item pertamanya. Yang untuk sekarang dia bakal nge-skip untuk Fury Hammer. Nah loh, Oh, oke, banyak tuh dapat Iya. tamu Luke. overthinking ya kalau udah ada ancang-ancang diversion tuh kayak mau kemana nih pergerakannya. Tapi EVOS ini udah mulai mengejar juga dari segi ketertinggalannya Ada perlahan. Feather Strike, berpindah tepat ke Ichube. Dia kalau bisa menyamakan diri dan Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi. Wow. Yap, itu dia. Poin kill yang bisa diambil sama EVOS. Ya. Akhirnya mempersempit ketertinggalan mereka. Potongan dari diversion tadi ya, karena dapetin informasi diversionnya ke bawah, sehingga EVOS bermain di area river, dan Alter Ego itu nggak lewat dalam area jungle, tapi mereka lewat sungai. Sungainya itu udah di trap, sehingga ya udah pasti jadi dead end untuk Hijume. Dia juga lumayan sayang flicker, jadi dia memilih untuk tumbang, tapi yang penting flickernya ready sebelum turtle selanjutnya. Oke. Dan akhirnya apa yang dibangun sama Alter Ego dari awal ini perlahan juga terkejar. EVOS sudah dapetin pertukaran-pertukaran yang cukup adil. Ya, ditarik goldnya ya, dari 1.400 loh sekarang, ditarik Iya. 600 pelan. Tapi yang paling mungkin terlihat aman ya, itu adalah bagaimana kita melihat laning dari gold lane-nya. Iya. Karena memang belum ada pertikaian yang gimana-gimana. Belum ada dapetin mungkin point kill juga dari item Sky Pierce-nya. Arvi juga belum build up. Sementara Erlan yang dapetin 2 assist, dia yang punya keuntungan. Nah di area sungai, lihat tuh. Karena udah memanggil, ini saling pengen memberikan poke damage untuk roamernya. Biar gold laner-nya nggak hadir dalam team fight. Ya. Sebenarnya Erlannya juga kecap banget ya dari segi levelingnya. Masih aman banget. Big fight seperti apa lagi yang akan diperlihatkan oleh keduanya. Karena secara sejauh ini untuk tim fight dari Hijume. Tapi masalahnya Oke, Alec harus pasang badan sendiri membuat sebuah barricade. Apa yang akan terjadi? Karena kuda barbel sekarang udah langsung dipanggil. Akankah terjadi pertempuran karena mendadak? Alter Ego langsung di screen kehabisan. Hey! Nino pun langsung lejap seketika sebentar. Coba lihat Alec yang di bagian belakang bekerja untuk bisa mendapatkan lagi karena dari Tricky. Tapi apalah daya Alec sendiri namun itu pada berbeda. Turtle-nya menjadi milik dari Yazuke. Yap, Yazuke masih sempat pegang juga ke area dari turtle-nya dengan retribution yang dimiliki
Sehingga akhirnya menjadi pertukaran lagi yang coba untuk dimaksimalkan. Dan diversion. Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? 3 play dimiliki oleh Alter Ego Arby. Mendapatkan poin ke pertamanya. Sementara Albert mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Ya tapi setidaknya dari EVOS juga mereka dapetin outer bottom turret. Nah ini dia ya, targetnya juga udah pasti beda ya. Waduh, Fedra Strike, hey, Tricky Wow. berhasil langsung dihajar begitu saja. Dilanjutkan oleh Jumena, point kill untuk Alek. Wah, Aleknya galak banget ya, dia ngejar-ngejar banget. Ngasih damage dan ada follow up tadi dari Hijume sampai ngeluarin flicker. Ya Untuk mungkin bisa karena informasi nyampe. tadi Yasuke-nya low HP ya. Makanya berani untuk buka Feather Air Strike. Yep, sementara sekarang. Wah, dicuri di final slash di retri. Ya final ses. Habis itu tiba-tiba langsung ada Soul Saver dan Retribution. Ya pertukarannya point kill balas point kill juga. Ditarik lagi sama Alter Ego nih. Mereka nggak mau kalau misalkan temponya jatuh ke EVOS. Makanya goldnya ada di 1500-an dan sekarang diversion. Oke, ada Ki yang mendapat informasi. Ki berusaha bisa menyelamatkan diri tapi ditembak Arby. Satu point kill kah? Bisa didapatkan, tidak ternyata. Sementara sekarang Erla mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Zaman Force dikeluarkan tapi jarak sudah tidak baik lagi untuk dirinya. Langsung ditutup ya, jangan sampai masuk lagi ke area dari lane atas milik Erlan. Dan kali ini ya tempo cepat karena memang balik lagi dengan adanya diversion play ini loh. Walaupun tadi di rumputannya udah ada Ki loh yang deteksi kan. Temponya jadi cepat. Tetap pindah. Udah pasti temponya bakal jadi lebih cepat. Oke, Zaman Force Erlan meningkatkan ritme permainan ya kah? Udah pasti kayaknya sama-sama nggak mau kehilangan tempo deh Pak Pulung. Karena dari tadi kan kita udah ngelihat Alter Ego yang ngegas dari awal. EVOS seimbangkan dengan point kill. Walaupun udah perfect turtle dan emang Alter Ego di sini diuntungkan sekali dengan adanya perfect turtle. Makanya pegang 1600 gold. Tapi EVOS tuh bener-bener nggak mau kalah dari segi jumlahnya aja. Karena walaupun mungkin targetnya dari Alter Ego adalah Lord dan Lord nantinya. Ya balik lagi EVOS di sini punya kekuatan untuk mengacaukan bagaimana sistem untuk menangin jumlahnya dulu nih. Alter Ego bisa dapat Lord. Tapi mungkin EVOS yang bakal menangin teamfight-nya. Itu yang dari tadi ada Dari di tadi ya, kejadiannya mindset kayak gitu ya. EVOS-nya. Dalam keadaan mereka kalah. Jadi kayak udah orang dulu. Iya. Sementara buat Alter Ego, nah sekarang solusinya gimana? Apakah mereka akan tetap stick dengan neutral objektif? Atau mereka ganti nih, mereka juga bakal mau adu otot. Iya. Karena mereka tadi juga dari Alter Ego sempat untuk dipukul mundur juga kan. Di turtle yang terakhir ada takeover yang emang diambil walaupun turtle-nya tetap bisa diambil oleh Alter Ego. Tapi Ki, langsung saja ada Golden Hour yang udah langsung dikeluarkan. Ya, apa yang akan terjadi? Erlan dia boleh maju ke arah terdepan. Lordnya menjadi milik Alter Ego. Ijume mendapatkannya Arby down. Coba lihat Albertnya mulai bergila, mulai mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill dengan kuda ini yang miliki. Apa yang akan terjadi karena Ijume malah menjadi korban pula. Ninonya mencoba untuk bisa kabur. Apalah daya masih dikejar oleh Albert. Terlalu maju kah? Tapi masih ada Fedra Strike di bagian belakang. Ninonya pun masih berhasil selamat. Fedra Strike tadi memberikan damage begitu, memberikan look yang pun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Erlan. Berikan Flicker dari Tricky tapi masih gagal Yasuke menyelamatkan diri. Ya dan Aleknya masih coba bertahan. Hehe, namun di depan yang lain Alek percobaan yang gagal. Yap, mencoba untuk bertahan sendirian di depan ternyata sulit. Flicker dari Tricky mencoba untuk mengejar ke arah Yasuke tapi ya memukul mundur Yasuke sehingga Albertnya dapetin orange buff juga. Dan jangan lupa tadi EVOS itu fight-nya 4 lawan 5. Iya. Karena Tricky-nya itu secara nggak langsung di-delete sama Alek. Dan Aleknya langsung dicuekin sama teman-teman EVOS. Mereka target orangnya 4 lawan 4 fight. Itu dapat Hijume, dapat Nino, itu udah pasti bakal jadi keuntungan untuk EVOS. Walaupun Lordnya di tangan dari Alter Ego, tapi Lordnya ini nggak bisa di 3-lane push. Ya mentok-mentok mungkin pengen dapetin mid lane. Karena ini merupakan jangkar juga nih agar permainan dari Alter Ego lebih terbuka. Oke, wah dibalas damage juga dong tadi cara ngusirnya gitu ya. Dipukul mundur lagi satu sama lain tapi ya bener-bener temponya nggak turun loh. Dan sekarang udah mulai kejar-mengejar juga untuk bagaimana perolehan gold dari keduanya. Lordnya masih ada di area bottom lane dan Alek. Oke, Alek sendirian di depan yang lain. Ini dia waktunya untuk EVOS mendapatkan bisa langsung ke arah dari Alek. Tapi Alek ya mulai mendekat ke arah dari rekan-rekannya. Tapi Alek satu hit terakhirnya, hehe. Dan menjadi 1 poin kill untuk Albert. Yap, gak bisa terlalu lama lagi ya untuk bisa menahan damage. Tapi setidaknya ada space untuk Alter Ego untuk outer middle turretnya bisa dihancurkan. Oke, dapat trade 1 mid lane turret. Ini pasti bakal ngebuka ruang ya untuk Luoy-nya lebih explore dengan diversion. Sehingga keuntungan yang didapatkan Alter Ego setidaknya nggak yang rugi-rugi banget walaupun harus di-trade oleh Alek. Wah, Konsil. korbannya Ki. Akan ada Golden Hour. Namun Zaman Force barusan sudah terlihat pula. Dengan ada Fedra Strike di bagian belakang. Coba lihat Tricky. Dari tadi digangguin Alek mulu. Posisinya di belakang banget ya sekarang.
di belakang banget tapi tetap kena jump scare ya. Iya, tapi Tiba-tiba Hilda-nya sebelah. Iya, tetap overthinking deh. Nah itu Pak, poinnya di situ. Udah ditutupin sama Alek, tapi empatnya masih bisa menangin team fight. Ah. Ya balik lagi di sini Albert dan Luke-nya yang berperan penting sekali untuk bisa memisahkan bagaimana connection dari alter ego, yang dimana alter ego ini butuh banget badan di depan biar Hijumenya bisa ngedeal damage dengan bebas. Oke. Wah, Alek masih mencari-cari lagi ya. Pressure yang dia punya juga nih menuju ke arah pemain-pemain dari EVOS, terutama Tricky yang dari tadi ketempelan Alek. Ketempelan. Iya, ditungguin terus sama Alek ya. Lagi bawa Mirror Ice Red, tapi udah di sebelah kan ya. Makanya akan sangat mengejutkan nanti kalau tiba-tiba Aleknya ketemunya nggak cuma sama Treki, Ah. tapi ada Erlan tiba-tiba mungkin yang ngedeal damage. Soalnya sekarang Albertnya juga kan udah punya damage yang lumayan mumpuni ya. Udah banget. Endless Battle-nya juga udah jadi modal Ya, tentunya. Queen Swings juga udah ada kan, jadi kayaknya nggak akan ada masalah buat Albert yang early gamenya tadi agak sedikit flop, tapi nggak ada masalah buat mid game karena ya balik lagi semuanya akan imbang dan goldnya juga nggak yang berbeda jauh. Padahal Alter Ego udah ngegas dari awal, tapi dengan perbedaan 1.500 gold menandakan bahwa gamenya equal. Yap. Oke, Alek kembali menjadi garda terdepan. Ki harus diusir jauh ke arah belakang, tapi ada serangan balasan sekarang yang akan langsung dilakukan oleh Luke. Free Fighter udah langsung dikuatkan pula. Sementara tadi Albert mencoba untuk bisa memulai damage-nya. Ada 1 poin kill yang berhasil mereka dapatkan. Dan Lordnya akan menjadi milik siapa? Karena 5 melawan 4. Gak di reset kah? Akan dicoba di take over? Ditarik lagi oleh EVOS tapi ternyata di reset dulu dan Nino. Oke, terlihat Nino Federal Strike, tapi Nino masih selamat. Ya, Dan Nino di area juga. dari Lord apa yang akan terjadi? Lord menjadi milik dari Yasuke. Albertnya tadi kena Golden Hour ya? Iya, dan Yap. mungkin tujuannya pengen langsung Golden Hour ke bagian dari Yazuke-nya, tapi ternyata karena ada Blade Surge, Yap. jadi aman banget di sana dan balik lagi ya emang Golden Hour. Teman bisa kena, tapi buat Teman sekarang bisa kena. kalau misalkan nanti ada shield effect yang kena ke temennya dari Marcel, dia tetap bisa bergerak kok. Itulah nasib baik dimilikin oleh Yasuke. Ya langsung ada. Padahal itu niatnya kayak Ada Soalnya pencurian. itu nggak ready Iya. juga kan Iya. tadi kan? Itu dia. Dan sekarang lagi-lagi ya karena Lordnya di take over sama Alter Ego, mereka yang akan menetralisir bagaimana fight dari EVOS karena tadi fightnya sempat didapatkan sama EVOS. Oke. Lord menjadi 1. Bahan bakar tambahan untuk Alter Ego bisa menjebloskan langsung bagaimana defense yang dimiliki oleh EVOS. Namun untuk sekarang mundur Flicker? sedikit, ada flicker terdengar, namun tempat yang lain, Luke yang terjebak. Tapi Luke pun masih bisa kabur, namun untuk sekarang ini dia serangan balasan yang kalau sudah dilakukan oleh Alter Ego, tapi masih ada Golden Hour yang sudah dipersiapkan, tapi apalah daya, Luke harus menghilang. Yap, itu terjebak juga dan udah ditungguin sama Arvi yang punya damage. Jujur emang kita tahu sendiri ya untuk sekarang kan kombonya dari Marcel adalah dengan Granger. Ya. Itu tadi combo Ki X RV dan targetnya adalah Luke. Waduh. Dikejar kali ini. Alek ya bisa kabur atau tidak karena di bagian belakang. Dari pergerakan Ki masih ada Tricky tadi. Tadi soalnya nggak dibantu lepas juga ya dari key-nya. Iya, nggak dapat shield effect-nya, nggak Iya. dapat Platinum Snap. Yang dimana Platinum Snap ini akan memberikan efek shield kepada teman di sekitar sehingga nanti Luke-nya bisa bergerak dan ketika Luke terjebak di sana ya udah otomatis ditembakin dengan Rhapsody dan kita tahu sendiri ini kan klasik kombonya Marcel Granger dan kebetulan Granger jadi musuh. Kena ke Luke. Iya, ditungguin tadi kan. Ya, terus sekarang dengan adanya Queen Swings pun tetap tembus ya. Karena kan udah ada Malefic Roar dan juga si Halberd dari RV. Jadi sangat diwajarkan kalau misalkan emang damage-nya di deal kan sangat tinggi sekali. Oke, itu benar-benar tadi diversion di tempat doang itu. Nah, cuman diversion. cuman ngegeretak. Ya, pengalihan Iya. isu ya. Biar bikin Iya. overthinking soalnya. Benar. Nih deretan item juga udah jadi. Ini masalahnya ngilu-ngilu jadi ya Prof ya sekarang Prof. Udah pasti. Karena semua Golden Hour, kedua tim bahkan udah Yep. sampai di checkpoint 45.000 gold. Dikit lagi ke 50.000 gold untuk sinyal team fight dengan full item. Jadi ya sangat wajar kalau misalkan core-nya juga pasti bakal target satu sama lain. Mungkin RV-nya bakal makan depan, Erlan juga pasti bakal mengacaukan dari tengah. Karena Erlan yang paling memungkinkan untuk target karya Yazuke dengan Zaman Force. Ya, damage-nya juga udah mumpuni ya. Tapi secara high ground defense EVOS juga kuat. Kayak susah juga pastinya untuk bisa menembus lini pertahanan dari EVOS kayak tadi kan. Ya, ada Parsha, Depannya Harit. juga Golden Hour siap. Oke, loh. Wow. Sebuah penangkapan begitu baik dimiliki oleh Alter Ego. Kaget sih jujur. Kaget memang. Siap. Langsung ya, Ki yang tumbang juga. Instan, cepat, dan kebetulan ada Lord. Ini jadi timing yang kayaknya bakal dipegang sama Alter Ego dengan 3.400 gold. Mereka bisa pegangin Lordnya 4 lawan 5 EVOS. Kayaknya bakal memilih defense kah? Harusnya ya, karena 4 versus 5 bukan
keadaan yang ideal pastinya untuk bisa maksa kontes juga. Dan kali ini memang dibiarkan saja dilepaskan. Lordnya jatuh ke tangan dari Alter Ego. Mereka lebih fokus untuk bagaimana nge-setup defense sembari juga menunggu key-nya spawn lagi. Ya, dan timing dari Alec-nya yang tadi Wow. immortalnya pecah di top lane kan. Sekarang udah ada lagi immortality-nya, jadi makanya dia berani banget untuk di area bottom lane. Dia kuasain laning jauhnya. Cuma untuk memberikan pressure. Dan kebetulan gak terlalu dalam. Karena di belakangnya ada Nino, di belakangnya lagi ada Yasuke. Alec ya. Udah makin tebel, punya immortal sekarang juga. Dan jangan lupa ini diversion bisa langsung juga masuk dari samping kan. Di dalam defensifnya dari EVOS. Ya. Tapi kayaknya mereka bakal makan dari depan sih. Karena dari tadi yang kita lihat kan Hijume makannya dari depan terus kan. Iya, iya. Targetnya kan kayak Ki, Luke. Karena kalau udah nggak ada Ki sama Luke, Albert pasti bakal jadi next target. Dan walaupun ada Phantom Steed yang sekarang punya dapetin 110 hybrid defense, tetap aja di sini Arfi punya Sky Pierce. Ini yang Buset. berbahaya. Sakit pada damage-nya. Fedora Strike sudah terlihat. Sebentar sekarang Alec. Dan ada final slice tadi. Yang dimiliki pula oleh Nino. Mereka mencoba untuk bisa melakukan satu kill. Tapi malah sekarang Nino malah menjadi korban pula. Dan Albertnya menggila. Albert mengejar-kejar dan shutdown tercipta. Tapi triple kill. Untuk Albert sendirian. Dan Lordnya pun masih bisa ditahan. Yes, dan itu adalah best move yang bisa dilakukan oleh Albert. Mengantongi triple kill. Wow. Sehingga yang lainnya juga masih bisa bertahan dan hanya menukar dengan adanya base turret di top lane. Ya, ada 2 big play tadi ya, karena ada satu lagi dari Ki dengan Golden Hour di area mid lane. Mereka nggak kehilangan mid lane base turret dari EVOS. Dan triple kill, tuker Albert sendirian, otomatis bakal nge-push langsung dari EVOS-nya, mencoba untuk mendapatkan trade objektif semaksimal mungkin. Oke, Yasuke udah kelihatan. Ada Ki yang mengejar. Dengan conceal tadi yang sudah digunakan pula. Dan satu inner turret di area mid. Tumbang. Ya. Ditarik lagi goldnya nih, pelan-pelan ya. Dan purple buff-nya juga udah mulai di-invade. Belum ada serangan balasan karena Hijume juga baru up. Jadi belum ada gerakan dari diversion. Baru sekarang diversionnya. Oke, wah langsung di react ya. Mau pindah gua tetes ya. Pre-move ya, yang bagus banget dari Treki. Karena dia kayak beranggapan, oh ini diversion beneran nih kesini nih. Iya. Lu pindah gua tetes. Ya, Alter Ego juga gak mau kan. Takutnya tiba-tiba udah ditungguin sama 3-4 orang di sana. Jadi mereka memilih untuk, ya udah diversionnya informasi aja. Ya, dan itu dia defensif yang kuat dari EVOS ya. Bukan cuma sekedar dari nahan untuk bagaimana menjaga teritorinya juga. Tapi ada sembari ofensifnya juga kan dari Albert. Nah ini replaynya nih. Replaynya ya, ada 2 big play yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan dari Ki, dia mengurung ya untuk Alec agar tidak ada zoning out lagi. Dan setelah Albertnya jadi kepisah di sana, dapetin triple kill dan shutdown. Itu Dari tadi Hijume. juga dari Alec kayak pengalian isu kan. Dia numpang lewat final slash di belakang bro. Iya. Oh, gak ketahuan. Oke. Ada sneaky pinky dan golden hour. Langsung terlihat pula. Apa yang terjadi karena sekarang pergerakan dari Hijume. Jalan terdepan. Kita pun langsung lejam. Tapi ada pertukaran yang begitu baik. Luke yang mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa pemain. Dan Arfi adalah satu target utama yang dia miliki. Tapi Erlandnya pun langsung menghilang. Sakit banget Yasuke. 1v1 situation. Masing-masing memiliki immortal. Immortal dari Albert pun sudah menghilang. Tapi masih ada Winter Crown. Dan itu dia. Pergerakan dari Yasuke. Tidak akan mau melepaskan. Dan Luke menjadi korban dari Arfi di tempat yang lain. Wah, menyisakan Tricky sendirian. Alter Ego bakal coba untuk kawal wave minion di arah top lane. Oke, hanya ada Tricky sekarang. Apa yang akan terjadi? Sendirian dan Alter Ego siap untuk bisa menggaruk sang macan putih. Alter Ego